Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadal Aladid dengan NIM 2350 50 10 711 3005. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Pasuruan. Kasus PMK yang terjadi di Kabupaten Pasuruan terdapat 145 kasus PMK. Dari jumlah tersebut 31 ekor diantaranya dilaporkan mati, dan lebih mengagetkannya lagi adalah banyak sapi yang mati tanpa diawali gejala seperti kasus PMK tahun 2022 yang lalu. Langsung saja, solusi permasalahan dalam bidang sosiologi yang bisa mencegah kasus PMK yaitu dengan edukasi masyarakat tentang PMK. Dengan cara ini bisa memberitahukan kepada masyarakat tentang gejala penularan dan pencegahan PMK secara mendalam kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, dan kita dapat memutus rantai penularan PMK dan meminimalkan dampaknya. Yang kedua, ada kolaborasi dengan stakeholder. Dengan cara berkolaborasi dengan stakeholder seperti pemerintah, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat sipil. Caranya dengan menggabungkan solusi dari beberapa sumber sehingga wabah PMK dapat teratasi dengan cepat. Yang ketiga, membangun jaringan solidaritas peternak. Dengan cara itu bisa membentukkan jaringan solidaritas peternak untuk saling berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya. Jaringan ini juga dapat menjadi lobi kepada pemerintah untuk mendapatkan dukungan yang lebih baik untuk menghadapi wabah PMK tersebut. Pada materi selanjutnya ada unsur kultural universal pada kasus saya, yaitu ada praktik peternakan. Wabah PMK mengungkapkan pentingnya praktik peternakan yang baik, termasuk pemeliharaan kebersihan kandang dan pengawasan kesehatan hewan. Ketidakpatuhan terhadap praktik ini dapat menyebabkan penyakit. Pencegahan melalui kebersihan dan sanitasi menjadi krusial untuk menghindari infeksi di kalangan ternak. Yang kedua, ada komunikasi. Penyebaran informasi mengenai wabah dan langkah-langkah pencegahan sangat penting. Dinas Peternakan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kewaspadaan di kalangan peternak. Yang ketiga, ada kearifan lokal. Peternak sering menggunakan pengetahuan tradisional dalam menjaga kesehatan hewan, namun dalam kasus ini perluasan pengetahuan modern tentang penyakit juga diperlukan. Selanjutnya ada struktur sosial. Dalam masyarakat peternakan terdapat jaringan sosial yang kuat di antara peternak. Kerjasama dalam mengenai wabah dapat meningkatkan efektivitas pencegahan. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan kepada peternak tentang penyakit hewan dan pencegahan sangat diperlukan. Terus ada adaptasi terhadap lingkungan. Selanjutnya ada perubahan teknologi. Selanjutnya ada solusi dari permasalahan tersebut. Yang pertama ada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Dengan mengedukasi peternak dan masyarakat mengenai PMK sangat penting bersosialisasi yang berkesinambungan tentang cara pencegahan dan penanganan PMK dapat dilakukan melalui sebagai media seperti penyuluhan langsung, pamflet, dan media sosial. Yang kedua ada penguatan kearifan lokal. Melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin dalam kampanye pencegahan PMK dapat memperkuat pesan yang disampaikan. Penggunaan metode dan tradisi lokal dalam penanganan hewan ternak juga harus dipertimbangkan. Selanjutnya ada dengan cara berkolaborasi dengan pemangku kepentingan. Dengan kerjasama antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan lembaga penelitian dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan berbasis data. Selanjutnya ada monitoring dan pelaporan kasus. Membangun sistem monitoring yang efektif untuk deteksi dini dan pelaporan kasus PMK di tingkat desa dapat membantu pengendalian penyebarannya. Selanjutnya pada kasus saya ada interaksi sosial yang melibatkan
beberapa pihak seperti peternak, pemerintah dan bupati, dinas peternakan, terus ada jagal sapi, terus ada media massa. Yang pertama ada peternak. Peternak di sini berperan sebagai associative cooperation, artinya mereka bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memberantas penyakit PMK yang menyebar di antara ternak mereka. Mereka saling mendukung dan berkoordinasi agar ternak tetap sehat. Yang kedua ada pemerintah atau bupati yang berperan associative assimilation. Ini berarti bupati bekerja sama dengan para peternak untuk menghadapi dan mengatasi penyebaran penyakit PMK. Ada upaya untuk menyatukan tujuan antara pemerintah dan peternak dalam menjaga kesehatan ternak. Yang ketiga ada dinas peternakan. Di sini dinas peternakan juga berperan sebagai associative assimilation. Mereka memberikan himbauan atau bantuan serta dukungan teknis kepada peternak, terutama dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengobatan pada ternak yang terjangkit PMK. Ini adalah bentuk kerjasama untuk menanggulangi masalah bersama. Yang keempat ada jagal sapi atau pemotong sapi. Di sini jagal sapi berperan sebagai dissociative competition. Mereka memeriksa daging yang dipotong untuk memastikan tidak ada tanda-tanda PMK seperti luka atau perubahan warna pada daging. Mereka bersaing untuk memastikan daging yang dijual aman bagi konsumen dan tidak menyebabkan penyakit. Yang kelima ada media massa. Di sini media massa berperan sebagai dissociative contravention. Mereka meliput dan memberitahukan kasus PMK ke publik. Ini bisa menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, termasuk kekhawatiran terhadap penyebaran penyakit sehingga berdampak pada persepsi masyarakat terhadap wabah tersebut. Selanjutnya ada interaksi sosial dan mobilitas sosial pada kasus saya PMK di Pasuruan. Yang pertama dinas peternakan dan kesehatan hewan. Posisi sosial mereka berada pada kasta sosial yang lebih tinggi karena sebagai otoritas pemerintah. Selanjutnya ada peran dinas. Ini memiliki akses ke sumber daya penting seperti vaksin dan obat-obatan serta membuat kebijakan untuk menanggulangi wabah PMK. Mereka juga mengarahkan dan memberikan bantuan teknis kepada peternak. Yang kedua ada peternak lokal. Posisi sosial peternak berada pada posisi yang lebih rendah sedikit dalam struktur kekuasaan. Meski begitu mereka adalah pihak yang paling berdampak langsung oleh wabah ini. Peran peternak memainkan peran penting dalam melaksanakan sosialisasi dan kebijakan pencegahan PMK seperti menjaga kebersihan kandang dan memberi vaksin pada ternak. Selanjutnya ada mobilitas sosial pada kasus PMK di Kabupaten Pasuruan. Yang pertama ada perubahan kesadaran dan pendidikan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Peternakan memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama di desa-desa. Mereka diajarkan tentang cara mencegah penyebab PMK, termasuk menjaga kebersihan kandang dan langkah yang perlu diambil jika tidak terinfeksi. Ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan atau mobilitas pendidikan karena peternak menjadi lebih sadar dan terampil dalam menjaga kesehatan dan mereka. Yang kedua, mobilitas ekonomi melalui kebijakan penutupan pasar hewan. Ketika PMK menyebar, pemerintah menutup pasar hewan untuk sementara waktu guna menekan penyebaran penyakit. Ini berdampak pada ekonomi peternak dan pedagang karena mereka bergantung pada penjualan ternak. Meskipun begitu, pemerintah juga berusaha menjaga stabilitas dengan mengisolasi ternak yang terinfeksi dalam mencegah jual beli ilegal di luar pasar. Yang ketiga ada perubahan sosial dan keterlibatan pihak terkait. Pemerintah melibatkan
berbagai pihak seperti TNI, Polri, dan tokoh masyarakat untuk membantu dalam mensosialisasi dan pencegahan PMK. Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan mobilitas sosial vertikal karena menyelibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran PMK. Selanjutnya ada status dan peran dalam sosialisasi PMK, yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Status sebagai otoritas pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanganan wabah PMK, berperan sebagai mengawasi dan menyediakan sumber seperti vaksin, serta memberikan edukasi dan bantuan teknis pada peternak. Yang kedua ada peternak lokal, status sebagai pelaku utama menjaga kesehatan ternak di lapangan. Perannya peternak mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan seperti menjaga kebersihan kandang dan memberikan vaksin pada ternak mereka. Baik, kesimpulannya adalah kasus PMK di Pasuruan mencerminkan berbagai bentuk interaksi sosial dan mobilitas sosial mulai dari pendidikan, ekonomi hingga sosial, di mana berbagai pihak saling berperan untuk menanggulangi wabah ini. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.